Selamat pagi. Yes. Ini komen tak replay. Agustina Maria, Ibu Agustina Maria. Mau tanya Pak, kalau kita sudah sempat pasang ring, saya udah pasang ring Bu. Saya kalau diturutin ya, mungkin saya ada 5-8 ring saya pasang. Tapi ketika saya divonis dan harus pasang, lalu saya izinkan diri saya dipasang satu, saya belajar tentang bagaimana tubuh ini bekerja. Nah, ketika saya melihat tubuh ini bekerja, satu yang saya temukan, penyumbatan itu bukan karena kolesterol. Penyumbatan itu adalah karena gula. Disitulah saya menemukan cara yang terbaik untuk membuat saya tidak bertambah pasang ringnya. Posisinya saya waktu itu penyumbatan dan kemudian bocor. Jadi ketika dipompa darah itu balik lagi 30%, pompa lagi balik lagi 30%. Saya lihat itu ngeri sekali loh di USG itu, karena saya langsung lihat di depan dokternya yang memeriksa jantung saya. Ditambah gula darah HbA1c saya, kaki saya udah mulai menghitam. Jadi saya punya OBAT yang pasti dimakan seumur hidup. Apa itu? Yang berhubungan dengan formin dan yang berhubungan dengan statin. Terus kemudian yang berhubungan dengan pengencer darah, Dogril, Dogril. Dan kemudian saya minum furosemid. Furosemid itu untuk membuat kaki gajah saya kempes. Jadi satu hari bisa kencing sampai 20 kali. Terus setiap hari habis kencing lagi, habis kencing lagi. Nah, sempat kemana-mana. Saya berdiri begini, itu udah ngos-ngosan, nggak bisa berdiri. Jadi berdiri itu pegangannya banyak. Dan itu butuh waktu lama, karena ngos-ngosan. Apalagi berjalan. Satu langkah aja nggak bisa ngos-ngosan. Nah, itu yang saya alami ya. Lalu makan OBAT rutin ya pasti. OBAT-nya pasti lebih dari 8 biji. Ya, kalau sudah parah bisa sampai 19 biji. Amankah kalau berhenti makan nasi? Yo, kalau saya bilang bukan masalah amannya, harusnya gitu. Kenapa harusnya? Bicara masalah harusnya, ya karena itu yang menyumbat kan. Bayangin kamu makan nasi 3 kali sehari, kamu mager, jalan susah, kamu mager, jalan ngos-ngosan, pasti akan cenderung di rumah, nggak kemana-mana. Kemudian makananmu setiap hari disiapkan, gimana kamu mau bebas OBAT? Kan nggak mungkin, pasti akan terfarmasi. Satu organ diobati, pasti akan nambah organ yang lain diobati. 2 obat dimasukkan ke dalam tubuh akan kena organ ketiga. 3 obat dimasukkan dalam tubuh akan kena organ keempat. Ujungnya akan muter jadi lingkaran setan lewat. Nah, masalahnya apa yang kamu inginkan dalam hidup? Kamu mau ingin sehat dalam posisi di farmasi, atau kamu mau sehat bebas? Tidak tergantung dengan farmasi, kamu bisa berjalan ke sana kemari, menikmati hidupmu. Dan ini dialami oleh mereka semua yang tidak percaya dengan omongan saya. Dan mereka menghabiskan tabungan 10-20 tahun mereka kerja untuk membayar ranjang termahal model begini. Dan saya mengalami 8 tahun yang lalu. Jadi 8 tahun yang lalu itu saya sampai ludes, habis-habisan. Sudah tidak ada sisa. Nah, saya tahun 2023 setelah saya stop OBAT, baru saya berani ambil utang lagi dan kemudian ikut bisnis yang sampai hari ini menghasilkan dan bisa membayar semua utang saya. Gitu. Nah, itu yang saya jalani. Tapi ya tergantung, berani enggak kamu mengambil keputusan. Nanti mati, sekarang mati, itu hukumnya. Mau mati sekarang apa mau mati nanti? Kalau mau mati sekarang, nekat. Dan makananmu bukan satu-satunya itu nasi. Kalau menurut saya nasi bukan makanan. Nasi itu adalah kebiasaan yang kamu bangun dari kecil karena orang Konoha bilang kalau enggak makan nasi belum makan. Gitu. Dan saya membuktikan 8 tahun ini saya tidak makan nasi, tidak mati. Ini 8 tahun saya sudah tidak makan nasi. Saya sudah tidak makan nasi, saya sudah tidak makan tepung-tepungan, saya sudah tidak makan goreng-gorengan, saya sudah tidak makan cemilan-cemilan, saya sudah tidak makan jajanan-jajanan, saya sudah tidak makan gorengan-gorengan, saya sudah tidak makan ultra food, saya sudah tidak makan semua kopi-kopi yang saset-sasetan. Saya sudah tidak makan minuman-minuman yang dijual di toko-toko itu. Saya sudah tidak makan itu semua. Sudah stop. Kalau toh makan, nyicipin, tapi tidak dimakan. Nyicipin saja. Es krim saya nyicipin.
Yang saya makan sampai hari ini cemilan sama kacang. Tapi ketika di jalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Timur, dari Jakarta menuju ke Sumatera, bawa mobil sendiri, nah itu cemilan saya emping sama kacang. Tapi ya ini yang tidak semua orang bisa, tidak makan dalam waktu 24 jam. Nah itu. Jadi kamu harus memilih. Kamu harus, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Gitu. Nah itu cara mengelola tubuh. Kenapa kok nasi sama koleganya diganti? Nanti orang mendengarkan video saya pasti tanya, nasi boleh diganti sama singkong enggak? Nasi boleh diganti sama porang enggak? Nasi boleh diganti sama ubi enggak? Nasi boleh diganti sama nasi merah enggak? Nasi boleh diganti sama aja, Bu. Itu sama aja, sedulur. Nggak usah ditanyakan. Jadi kalau ibu berani mengambil keputusan, sekarang mati, nanti mati, ya masalahnya siap masuk surga apa tidak? Itu aja kan? Nah itu kan kepercayaan kamu. Kalau saya siap kan, kenapa saya siap? Ya, karena saya udah ketemu sama orang yang turun dari surga dan sudah menyiapkan rumah bagi saya. Makanya saya nggak ada pusing. 8 tahun yang lalu saya mengambil keputusan yang terbaik buat diri saya sehingga jadilah hari ini. Gitu. Dan tahun 2022 saya udah memberhentikan semua OBAT saya. Sampai sekarang kalau kamu ketemu saya tanya OBAT-nya mana, saya masih simpen resep terakhir yang saya beli dan tidak diminum. Saya sudah tunjukkan karena emang niatnya begitu. Sampai plastiknya itu remek gitu. Itu plastik OBAT-nya. Sampai sekarang masih ada. Karena memang itu saya jadikan sebuah tanda bahwa saya pernah terfarmasi seperti itu. Nah, kalau saya teruskan kaki saya pasti diamputasi. Tapi puji Tuhan hari ini kaki saya hitam-hitamnya hilang semua. Tidak ada eksim lagi di kaki saya. Gitu. Dan saya nge-gym 1,5 sampai 2 jam. Treadmill bisa 1 jam. Naik sepeda 50 kilo saya. Jalan kaki 10.000 langkah. Jadi sudah selesai dengan diri saya. Gitu. Nah, tinggal bagaimana ibu berani melakukan. Nah, caranya bagaimana? Ini yang ditanyakan seperti itu. Terus-terusan yang ditanya seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang seperti ibu nggak mau dengerin VT. Ibu baru dengar sekilas langsung maunya komen, nggak mau mempelajari. Ya itulah kelemahan Konoha, sehingga IQ-nya turun dari 110 jadi 78. Karena apa? Nggak mau belajar. Sama seperti yang sekarang sedang menuntut Timothy Ronald, itu orang-orang yang nggak mau belajar tapi kepingin kaya. Prosesnya Timothy Ronald nggak diikutin, tapi dia kepengen jadi Timothy Ronald, nggak bisa. Kamu pengen jadi kayak saya, tapi kamu nggak mau mengikuti proses yang saya kerjakan, nggak bisa. Ditanya, saya udah minum 2 minggu Pak. Berapa lama ya saya bisa bebas obat? Saya 3 tahun setelah saya minum obat baru saya bebas obat. 2019, 2020, 2021, 2022. Saya baru berhenti obat. Nah itu orang itu proses itu nggak mau. Maunya hari ini minum racikan macin, besok sehat. Besok kok nggak ada reaksinya, bohong. Nah, kayak begitu. Itu sekeringnya putus kalau menurut saya. Ya, dia menjadikan dirinya terfarmasi bertahun-tahun. Tapi ketika dia ketemu sama saya, kepengen besok sudah bebas dari farmasi. Ya jangan mimpi, ya jangan mimpi. Prosesnya harus dijalani karena metabolik tubuh itu organik. Jadi butuh proses yang hukumnya nggak bisa ditawar. Gitu. Kamu kan seperti ini kan berapa tahun sebelum hari ini kan? Dari bayi malah kamu dijejelin sama makanan-makanan sampah sama keluargamu. Kan itu sama seperti kayak saya. Cuman puji Tuhannya waktu saya kecil susah. Jadi saya tidak terbiasa dengan makanan-makanan sarapan sama makan malam. Karena tidak ada makanan yang dimakan. Jadi saya udah terbiasa lapar. Nah itu bedanya di situ mungkin. Gitu. Jadi kalau sekarang mau diikutin bagaimana? Tetap minum obat yang pagi diminum tanpa sarapan. Kan kata DKTR harus sarapan dulu. Ya kamu mau ikut DKTR atau kamu mau ikut sistem lambungmu. Kalau kamu mau ikut sistem lambungmu, pagi tidak boleh diusik kecuali dengan air. Kecuali dengan minum dan itu pun harus ternutrisi. Bisa dengan suplemen tapi tidak bisa dengan makanan. Nah, obat masukin aja pagi harinya, tidak usah dengan makanan. Jadi bangun tidur minum racikan macin, obatnya diminum, suplemennya diminum, jam 11 makan telur, jam 1 sampai jam 6 sore pilih jam 4 atau jam 5 makan, singkirkan tepung, singkirkan nasi, singkirkan gula, semua koleganya, dan stop makan ketika malam hari. Jadi ada 18 jam kamu tidak makan, tapi minum. Tidak makan kan bukan berarti tidak minum, minum, terus minum. Nah, kalau kamu lakukan itu, nanti tubuh akan membaik dengan sendirinya. Tubuh akan pro dengan kamu dan membaik dengan sendiri. Dengerin VT-VT saya yang lain 10 menit, nggak cukup saya ngomong. Ya, kamu konsul sama Vira. Nanti